Waktu nenek masih ada, ibu-ibu kan suka main ini, suka nutuk begitu ya, numbuk padi. Kalau dulu numbuk padinya di sana di Lisung. Namanya nutu juga ya? Numbuk. Numbuk. Kalau bahasa Sundanya nutu. Nutu ya, sama dengan Jogja juga nutu. Ya. Nah, itu padinya akan ada yang ranggoyan gitu ya, yang diikat, ada yang padi biasa. Jadi ini biasanya sebagai apa ya, kalau dulu mau syukuran. Kalau mau syukuran itu suka ini ya, sebelum panen misalnya atau sesudah panen, numbuk padi dulu, numbuk padi sama anak cucunya. Selesai numbuk padi, baru tutunggulan. Mau apa saja, nah, kalau mau hitanan, mau kawinan. Kalau ada kenduri misalnya mau kawinan itu kan dulu belum ada surat undangan, ya. Jadi mengundangnya pakai di sini. Ini turun ya. Ini cuma apa ya, kalau sebenarnya lebih kurang pengalaman, cuma ini yang dari dulu aja gitu ya. Nah, biasanya itu ada apa ya, semacam kayak sesajen gitu ya. Sesajen itu kalau menurut biasanya lancar, semuanya lancar, mau hitamnya pokoknya serba lancar. Siap. Terima kasih Bu ya. Begini, asal usul ya, Tarawangsa itu waktu dulu di Rangsakalong itu ada bibit padi. Lama-lama berapa abad nggak ada informasi bibit padi itu ada di Kerajaan Mataram. Tokoh Rangsakalong itu menciptakan alat musik Tarawangsa. Langsung ke sana, alhamdulillah udah sampai diberi bibit padi dari Mataram. Langsung di Rangsakalong itu disebar, langsung ditanam. Alhamdulillah berhasil panennya gitu. Terus ya bersyukur, intinya bersyukur kepada Tuhan bahwa panennya berhasil.
Terus sampai sekarang adat ini atau bibit padi ini memulai ya itu bukan di Pigusti tapi di Kupusti ya itu yang asal usul Tarawangsa secara singkat. Iya. Terus dengan adanya generasi muda ini ya, gimana pendapat sebagai tokoh? Pendapat saya urusan generasi muda itu memang saya umur 25 tahun atau 30 tahun itu ya memang kecewa hati. Soalnya anak muda enggak mau diajak ya urusan seni ini gitu. Tapi saya pernah ada muri Tarawangsa malah kekurangan penabuh. Kakek-kakek juga dibawa muri gitu. Setelah itu muncul sesudah ada 1 bulan 3 bulan muncul anak muda banyak sekali sampai sekarang. Alhamdulillah malah ditanam sekarang dari PAUD sampai perguruan tinggi harus bisa main Tarawangsa. Alhamdulillah sekarang banyak ya anak buah saya. Gitu. Siap. Terima kasih Pak ya. Nah, terus salim ke saya. Hayang kene bimbingnya. Ya, bacan waras. Mundur ke dia, mundur ke dia. Nama saya Usmana, Pasaran Cakalong, Kecamatan Cakalong, RT 04, RW 08. Terutama saya melestarikan seni tradisional disebut orang Kong Buhun geraknya turun temurun dari kakek sampai dari kakek melalui ibu saya sekarang dilanjutkan dengan saya. Sejarah rengkong pertama mula terjadinya rengkong pertama kakek nenek itu punya kebun ya, luas sekali, banyak itu disebut pohon-pohon bambu. Yang terutama itu pohon bambunya bambu surat atau bambu besar, yaitu satu pilihannya. Terutama kakek itu pertama bambu itu dibuat cara membuat rengkong, terutama dibikin ada rupa-rupanya itu rengkong. Sejarah timbulnya rengkong itu disebut hiburan para petani supaya tidak terasa jenuh mengangkut padi dari sawah atau dari kebun, disebut huma itu. Jadi nenek moyang bapak terutama menciptakan suatu alat seni yang disebut rengkong gitu. Rengkong banyak manfaatnya itu rengkong, terutama timbulnya terjadinya sawah. Sebab dari permula-mula di Rancakalong itu permulaannya jarang menanam padi di sawah, kebanyakan di huma. Di huma akhirnya timbul ada lubangan untuk mandi gunting gitu, kebo digoyang-goyang mencret ya, si padinya keluar itu ke tempat pemandian kerbau, akhirnya timbul jadi disebut rengkong. Rangna itu jadinya rengkong itu timbul dari padi yang mencer ke sawah, ke pemandian kerbau gitu, jadi timbul sawah. Dilaksanakan sudah itu, lalu dilaksanakan setiap 3 tahun sampai 4 tahun ya, 3 ke 4 tahun kakek itu melaksanakan yang disebut istilah nama tepung keluarga gitu, disebut mapag ibu. Timbulnya rengkong itu mapag ibu. Jadi mapag ibu teh kersa nyai itu nyai nugelis di dangdanin pakai itu bendo biasa, pakai kedok biasa gitu, dipakai jampana, yaitu disebut mapag ibu
Timbulnya Bapak Ibu dilaksanakan setiap 3 tahun keempatnya. Itu mah selalu rutin, udah jadi kalender keluarga. Itu kahiji menyatukan silaturahmi dari keturunan, jadi tidak istilah dari Sumedang itu mah kehilangan obor. Jadi tahu antara saudara sama anak cucu, oh ini anaknya ini kayak itu. Timbulnya seni rengkong gitu. Jadi menjalin satu silaturahmi. Sekarang udah berjalan lama, disebut kan udah 7 turunan sampai sekarang, sampai ke ibu. Kalau ke saya mah ke bapak udah 8 turunan bisa di sana. Tapi bapak mah tahunya dari wujud aja, dari aki gitu. Timbul sekarang banyak dari sekolah-sekolah, alhamdulillah dari SMK Negeri 1 Rancakalong udah jadi kalender setiap tahun penyadapan anak-anak. Alhamdulillah Bapak merasa senang bahwa seni Bapak yang ada di Rancakalong, terutama di desa Rancakalong, dilestarikan oleh anak-anak ini, merasa bangga sekali gitu. Saya En Kurnia, Kepala Sekolah SMA Negeri Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat, mengenai program peningkatan program pengembangan peserta didik yang berbudaya. Itu merupakan salah satu visi dan misi dari SMA Negeri Rancakalong, di mana anak-anak itu diharuskan memahami budaya lokal, berkolaborasi dengan berbagai pihak yang menjadi sumber daripada kearifan lokal tersebut. Dan di antara strategi yang kami gunakan adalah salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan pihak sanggar seni di luar sekolah, itu dalam program sadapan budaya, sehingga anak-anaknya nanti mampu memberikan atau menyelenggarakan pagelaran dengan menampilkan budaya khas Rancakalong pada khususnya, kemudian juga mengikuti pagelaran-pagelaran lain yang berhubungan dengan budaya Sunda Buhun. Nah, kemudian dengan adanya program yang bekerjasama dengan budayawan lain, itu diantaranya program pedagogi, itu saya sangat luar biasa sekali merasa terinspirasi dengan program yang diselenggarakan oleh salah satunya adalah program Sungai Siluk. Itu baru beberapa menit saja saya ngobrol itu, ya Allah, inspirasinya luar biasa sekali, hebat sekali. Mas Kuat itu kalau di Jawa Barat itu sangat dibutuhkan ya Pak. Di Jawa Barat itu ada visi, salah satunya adalah bagaimana menciptakan orang yang lagi seperti Mas Kuat itu. Sebetulnya udah, kalau ada di Jawa Barat itu saya ingin memfotokopi Mas dalam beberapa sehingga disimpan di sini. Jadi inspirasi yang Mas Kuat berikan pada kami luar biasa, sehingga kami itu dengan kemarin dengan Ketua PGRI itu ingin mengadakan kerjasama, ngobrol bagaimana kalau di sini ada geoteater ya, ingin memfungsikan geoteater itu sebagai salah satu wahana budaya yang bisa digunakan setiap hari, karena di sini hanya momen-momen tertentu dipakainya. Jadi kalau bisa itu ingin digunakan seperti pendidikan di Sungai Siluk itu ya. Kemudian untuk program yang kami laksanakan, anak-anak belajar di luar kelas atau out kelas itu, yaitu yang kami dinamakan itu program sadapan budaya. Anak itu merasa senang karena mereka bisa berkolaborasi, kemudian mengeksplor keinginan-keinginannya di luar sekolah itu, sehingga bagi mereka pelajaran seni ini sangat menyenangkan sekali gitu kan ya. Ini saya sangat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas program ini, sehingga itu anak-anak, walaupun kami sudah memprogramkan ini sebelumnya untuk siswa kelas 11, tapi dengan kemarin secara khusus ada program pedagogi ini, tentunya ini sangat membantu program yang sedang kami jalankan. Dan sangat saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, pemerintah, kemudian juga kepada para seniman yang telah ikut bergabung dalam mensukseskan program ini.
wabarakatuh.